Oke, come back with me. Ya, kita lanjut lagi ya. Bahas tadi kan kita baru sampai nomor 10 ya. Kita lanjut nomor 11. Jadi, itu ada prisma, di dalamnya ada balok. Di mana alas balok dan alas prisma segitiga sama sisi sebidang. Sama sisi sebidang. Oke. Panjang sisi alas prisma itu 4. Luas alas prisma sama dengan luas alas balok ditambah 2/3. Panjang sisi alas. Jadi prisma ini segitiga sama sisi. Udah, aku nggak bisa gambar lagi. Nggak apa-apa lah ya. Anggap aja nih sama sisi. Bentar. Aku tahu. Terusnya dia punya teknologi untuk nyamain. Nah, ya. Gimana caranya biar jadi 60? Ya, udah. Ya, anggap ini 60 ya. Nah, dah. Jadi, panjang sisi alasnya 4. 4 semua dong, kan? Luas alas prisma sama dengan luas alas balok ditambah 2/3. Luas alas prisma berarti seperdua kali alas kali tinggi itu sama dengan luas alas balok, luas alas balok ditambah 2/3 sisi kuadrat tambah 2/3. Nah, karena segitiga sama sisi itu untuk nyari tingginya itu sama dengan setengah S/3, berarti setengah kali 4/3 yaitu 2/3. Nah, karena kita tahu tingginya itu 2/3. Nih 2/3. Aduh, ini ganggu banget ya. Aduh, aku ngide lagi tadi. Gak apa-apa lah. 1/2 alasnya tadi 4, tingginya 2/3. Itu sama dengan S kuadrat ditambah 2/3. Nah, ini bagi 2. Jadinya 4/3. Sama dengan S kuadrat tambah 2/3. Pindah ruas. Jadinya 2/3 sama dengan S kuadrat. S kita sama-sama akarin. Gak usah. Setidaknya kita udah tahu berapa luasnya. Jadi luas alas si baloknya 2/3. Terus dia tanya volume prisma 3 kali volume balok. Rasio tinggi prisma dan tinggi balok. Volume prisma itu sama dengan 3 kali tinggi balok. 3 kali volume balok. Kalau volume prisma kan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Itu sama dengan 3 kali sisi panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini balok ya. Oke. Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Ini dulu ya. 3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya tadi kan 4/3 ya. 4/3 kali tinggi itu sama dengan 3 kali panjang kali lebarnya tadi kan 2/3 tuh. Kali tinggi. Tinggi balok, tinggi prisma. Oke, so kita tinggal bisa pindahin aja T prisma banding T balok. Itu sama dengan 6/3 per, nah ini kan gini. Ini kan sama aja kayak 4/3 nih. 3. Kalau dia pindah ruas ke samping, maka jadi 3/4/3 kan? Duh, gimana sih? Kan 4/3 kalau pindah ruas jadi gini. Sorry. 4. Wait a minute. Gini. Biar nggak pusing. TB itu dengan 4/3 per 3. Terus pindahin aja dulu
TP sama dengan 6 akar 3 kali 3 per 4 akar 3 per TB. Nah, ini akar 3 bagi akar 3, 1. 6 ke 3 per 4. Nah, ini bisa dibagi 2. 2, 3. 9 per 2. Aku nggak yakin. Aku nggak yakin, please. Nah, kita salah ya. Gimana nih? Sama dengan luas alas balok. Terus sejauh ini masih aman ya? Ini kita bisa langsung giniin aja ya, biar nggak pusing. Kita hapus dulu nih. Berarti kan gini. Tinggal pindahin aja VB ke sini. VP banding VB sama dengan 3 banding 1. Ya. Terus kita tinggal masukin lagi rumus V. V untuk prisma V untuk oh iya, sorry. Kenapa tadi salah? Karena aku masukin rumus prisma, guys. Prisma kan nggak apa? Limas. Ini kan prisma ya, sorry. Oke, jadi 1/2 kali luas alas saja, luas alas kali tinggi per luas alas prisma kali tinggi prisma per panjang kali lebar kali tinggi balok. Itu sama dengan 3/1. Nah, luas alas prisma tadi kan kita udah dapet tuh. Berapa tadi? 4 akar 3 ya. 4 akar 3 kali tinggi prisma sama dengan panjang kali lebar tadi kan udah dapet tuh luas alasnya si nih 2 akar 3 tuh. 2 akar 3. Nah, sama dengan dikali sama tinggi balok. Itu sama dengan 3/1. Nah, ini tinggal kita coret kan. Tuh. Ini coret jadi 1. Ini coret jadi 2. Nah, ini pindah ruas ke sini. Jadinya tinggi prisma banding tinggi balok itu sama dengan 3/1 kali 2. Otomatis 3 banding 2. Tinggi prisma banding tinggi balok. Jadi jawabannya 3 banding 2. B. Jadi sih. Jadi harus ingat ya, prisma itu nggak sama dengan limas, please. Aku kayak sering salah gitu loh. Prisma itu sesuatu yang punya alas dan tinggi. Limas itu sesuatu yang punya alas tapi dia nggak punya atap gitu. Dia ngerucut ke atas, makanya harus dikali sama sepertiga. Ya, gitu doang. Next, nomor 12. Alas balok dan alas prisma segitiga sama sisi bidang. Panjang sisi alas prismanya 4. Ganti nih. Luas alas prisma sama dengan luas alas balok tambah 2 akar 3. Volume prisma 3 kali volume balok. Nah, sekarang ditanyanya luas alas balok. Luas alas balok udah dapat tadi. 2 akar 3. Iya nggak? Tuh. Udah 2 akar 3. Terus ditanya 13, alas balok dan alas prisma segitiga sama sisi sebidang. Panjang sisi alas prisma 4. Panjang sisi alas prisma 4. Tinggi prisma. Terus dia nanya tinggi prisma. Tingginya prisma itu adalah nih 3/2. Berarti gimana tuh? 3,5 kali tinggi balok. 3,5 kali tinggi balok. Itu yang C. Oke, lanjut nomor 14. Oke, tadi itu soal yang buat 3 soal ya, teks gitu ya. Nomor 14, perhatikan sistem penyataan. AX. Kenapa merah mulu sih? Apaan deh? AX plus BY sama dengan 8. 3X plus 4Y sama dengan 45. Tak hingga banyaknya penyelesaian. Nah, kalau tak hingga banyaknya penyelesaian, otomatis dia tuh kelipatan, ya kan? Nah, sekarang dia nanya A plus B. Nah, aku masih ingat caranya. Jadi gini, 3/A, dia tuh bakal kelipatan terus gitu loh, guys. 3/A
itu sama dengan 4 per B, itu sama dengan 8 per 45 per 8. 45 per 8. Nah, terus ini kita bagi dua. Iya. Wait. Harusnya gitu sih. Iya, tadi kita ada kegocek ya guys. 3 per 2 tadi, bukan 3,5 ya. 3 per 2 itu kan 3 bagi 2. 1,5. Jadi 1,5 ya. 1,5 tinggi banget. A berarti. Nah, terus kok aku lupa ya, tak hingga banyak penyelesaian. Iya bener loh. Kayak gini loh. Oh gitu guys. Enggak gini ya. Gini. Nah, 3 per A itu sama dengan 45 per 8. Ya nggak? Ini bisa dibagi 3, 15. Jadi 1 per A itu sama dengan 15 per 8. Berarti hmm, A sama dengan 8 per 15. Ya kan? Tinggal dibalik aja. Nah, terus buat yang B, 4 per B sama dengan 45 per 8. Yang mana B sama dengan 4 kali 8 per 45. Atau 4 kali 8 berapa? 24. 32 per 45 dengan B. Nah sekarang kita tanya A plus B, kita tinggal tambahin aja. A plus B 8 per 15 ditambah 32 per 45. 45 kali bagi 15 ya 3 kali 8 24. 32 56 per 45. Jawabannya D. Gitu ya guys. Jadi kalau dapat soal kayak gini langsung kayak buat, karena dia tahu kan tak hingga banyak penyelesaian, berarti ini sama ini tuh pasti uh, kelipatan. Jadi ini pasti kelipatannya sama ini juga sama ini. Gitu. Yum. Next. Tumbak banget sejujurnya gue mah. Kalian hari UTBK-nya hari apa dah? Aku hari keempat. Nih, dapat lagi nih. Sistem sama linear dalam variabel X, Y, dan Z. 4X 4X kurang 12Y itu sama dengan 16. Terus Y tambah 2Z itu sama dengan 5. X plus 2Z itu sama dengan R. Nah, X itu sama dengan A, Y sama dengan B, Z sama dengan C. Nah, nanti dia mau nanya 3A kurang 9B apakah sama dengan 12. Jadi kita bikin aja ya. 3A kurang 9B sama dengan 12. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, 2A kurang 7B itu sama dengan kurang 2C sama dengan 3. Yang ketiga, min 2B min 4C apakah sama dengan 10. Dan yang keempat, A sama dengan 1 jika R sama dengan 7. Nah, ya, jadi dia mau tahu yang A itu X ya, Y itu B. Oke. A itu X dan B itu Y. Ya, betul. Ya, jadi ini tinggal kisah. Coba aja ya.
Gimana caranya menghasilkan 3x min 9y? 12 kurang 2. Mungkin kita coba bisa dulu. Wait. Oh gini. 4x kurang 12y sama dengan 16 ditambah sama y tambah 2z itu sama dengan 5. Tambahkan. Dikali 2 ya kalinya. Kali 2 jadinya 2y plus 4z. Bentar. Gimana dah? Coba tambahin aja. Y tambah z sama dengan 5. Jadinya kan nanti 4x min 11y tambah z sama dengan 16 sama 5 21. Untuk dapetin jadi itu ada nggak? Oke, gini. 3 ini kan 3x kurang 9b sama dengan 12. Otomatis 3x itu kan 3 kali x kurang 3b. Y. Nyampur sih. Nah, ini tuh kan kalau sama-sama dibagi 4 jadinya 3x kurang 4y. X kurang 3y sama dengan 4. Ya enggak? Tuh. Masukin aja 3 dikali x kurang 3y itu 4. 3 kali 4 sama dengan 12 berarti tuh. Oke. Terus ini 2a kurang 7b kurang 2c. 2 berarti kan 2x kurang 7y kurang 2z sama dengan berapa? Jadi cara bisa menghasilkan 7y. Otomatis ininya harus ditambah sama 4 kan. Berarti kan x kurang 3y tambah sama dengan 4 ditambah ini kali 4 kan. 4 dikali berapa ya? 4 nih. Yang 3 tambah 11 ya, 11 12.
Min 3 tambah berapa hasilnya? 7. Sekarang kita gunakan aljabar kita guys. 10. Kita kali sama 5 ya ini. Y tambah 10Z itu sama dengan 25. Wait. Enggak gitu deh kayaknya. Hmm. 10 berarti. Kali 10 dong. 10Y tambah 20Z sama dengan 50. Tambahin. 54. Tuh. Wah, nanti aja deh guys. Tapi kalau si Justin ini dia keluarin gitu. Bisa dimodif gitu loh. Itu sama kayak 2x min 6y dikurang y kurang 2z. Kira-kira ada nggak? Berarti kan sama aja kayak kalau kita keluar dimasukin dalam kurung y tambah 2z kan. Nah, gitu tuh. 2x min 6y itu kan ini dikali 2 kan. Berarti 8. Dikurang y tambah 2z. Y tambah 2z itu 5. 8 kurang 5 sama dengan 3. Jadi pernyataan yang kedua betul. Jadi kalau misalnya nggak bisa ya, langsung move on. Terus coba cari cara gimana caranya memecah ini biar semua yang ada di sini tuh kelipatan dari yang diketahui. Oke. Terus yang keempat, kita langsung aja keempat. Jika A sama dengan 1, jika R sama dengan 7. R sama dengan 7. Kita coba masukin di mana nih? Mana sih? R berarti Z ya. Z sama 7. X tambah 2Z itu sama dengan 7. Nah, kita coba eliminasi sama ini. Sama yang punya 2Z juga. Ya enggak? X. Iya ya. Ini Y cuy. Sorry. Y, 2 plus 2Z itu sama dengan 5. Kurangin. X kurang Y sama dengan 2. Udah. Terus, karena tadi kita udah dapat 4. Yang ini. Yang tadi. Dan ke sini. X kurang 3Y sama dengan 4. X kurang Y sama dengan 2. Kurangin. X kurang X habis min 3 plus Y min 2Y. 2. Y sama dengan min 1. Oops. Ya, ini agak rumit sih karena biasanya kalau kita langsung dapet ya. Kalau ini ada beberapa logik. Next dulu lah ya. Nomor 16. Semua pasangan bilangan berbeda A, B merupakan anggota dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Memenuhi persamaan limit X menuju A, 3X kurang 2, X kurang B sama dengan 2.
Lewatin, bye. Rata-rata 3 buah bilangan ada 18. 18. 18 kali 3, 54. Ini nggak sih? Ya, 54. Kenapa sih? Aduh, gede banget. Nah, X bar sama dengan 18. Total sama dengan 54. Dia nanya, jika salah satu bilangan diganti dengan 18, rata-ratanya bertambah 2. Berarti 54 tadi tuh diganti dengan 18. Rata-ratanya jadi tambah 2. X bar baru itu jadi 20. Nah, bilangan ganti berapa gitu. Ya udah tinggal kurangin aja. 20 kali 3 kan 60. Kurang 54. Hasilnya 6. Ya kan? Berarti bilangan ganti 6. Tahu nggak? Hasilnya 6 perbedaannya. Dari yang awal sama yang akhir. Diganti sama 18. Berarti 18 kurang 6. Total awal 54, total akhirnya 60. Nah, salah satu dari bilangan 54 ini diganti dengan 18. Maksudnya dia jadi 60. Gitu. Pas waktu udah dicampurin. Karena perbedaannya jadi 6, ya udah 18 kurang 6, itu 12. Jadi bilangan ganti itu sama dengan 12. Jadi 54 kurang 12, ya coba aja. Kalau nggak percaya. 42 tambah 18. 60 kan? Tuh. Jadi kalau dapat soal kayak gini, langsung cari apa bilangan diganti. Diganti dengan apa? Yaitu 18. Terus karena perbedaannya itu 6, berarti 18 kurang 6 bilangan yang awalnya. Nah, ini soal yang ini gini ya. FGHA sama dengan 5. F apa yang sama dengan 5? 2. G apa yang sama dengan 2? 2. H apa yang sama dengan 2? 3. Jadi A nya sama dengan 3. Nomor 19. Diketahui persamaan garis yaitu Y sama dengan MX kurang K dengan K kecil dari 0. Apakah G melalui kuadran 4? G memotong semua X negatif sama G sejajar dengan 2Y plus 3X sama dan 7. I think bisa tahu dengan informasi kedua. Tapi kalau informasi pertama kita nggak tahu sih harusnya. Pada segitiga di atas, apakah AB besar dari AC? Sudut AB besar dari AC besar dari BC. Oke, Y tambah X sama 150. Y tambah X sama 150. Ini yang 30. Y kurang X nya 30. Harus 2. Harus 2. Dia gini guys, pertanyaannya tuh gini. Yang kalau ini sama ini ya. Jadi ini Y. Ini X. Ini Z. Dia tuh mau tanya apakah sisi AB itu lebih panjang dari sisi AC, lebih panjang dari sisi BC. Bener nggak nih? Nah, kalau kita cuma jadi yang pertama itu pernyataannya Y tambah X itu sama dengan 150 derajat. Dan yang kedua itu Y kurang X itu sama dengan 30 derajat. Kalau kita cuma tahu satu, Y tambah X sama dengan 150, otomatis Z-nya itu akan 30. Tapi kita belum tahu nih, ini berapa X sama Y-nya. Ya kan? Ini sama X-nya. Nah, kalau kita tahu Y kurang X sama dengan 30, kita nggak tahu juga ini berapa. Tapi kalau kita tahu dua-duanya, karena kan sudut itu kan sebanding dengan ini ya, panjang sisi. Kalau makin gede sudutnya makin panjang juga sisinya gitu kan. Sama kayak ini. Dua gini ya. Sama kayak segitiga siku-siku guys. Kalian ingat kan? Segitiga siku-siku. Itu, nah. Misalnya ini kan 60, ini 30, ini 90. Nah, ini kan sudut terbesar. Sudut terbesar tuh paling panjang kan, hipotenusa kan, C kuadrat gitu. Makanya dengan kita tahu sudutnya, kita tahu juga berapa sisinya. Nah, kalau kita tahu dua-duanya, Y tambah X 150, Y kurang X sama dengan 30, kita
kita kurangi ya, kita tambah aja 2y itu 980, di mana y-nya kita tahu itu adalah 90. Oke, kita langsung tahu y 90 nih. Nah, ini 90. Berarti gambarnya nggak kayak gini kan? Y 90. X-nya berarti 150 kurang 90. Berarti 60. X 60. Ini 30. Nah, baru kita tahu. Jadi harus tahu dua pernyataan bersama-sama. Jadi udah guys, itu aja pembahasan PK kita yang tiba-tiba aku bikin karena lagi mood aja pengen jelasin. Karena jujur aku ngerjain sendiri nggak mood, bosan banget gitu. So yeah, thanks for watching. Hope you lulus UTBK 2026 ini guys, karena we have sacrificed so much for this just one test for our future. That's how can a number define our hard work, how can a number define our future. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya juga kehidupan pasti ada ujian. Jadi so semangat ujiannya, apalagi yang dapat di awal. Aku juga di awal sih, di 4. Bye bye.